1, 2, 3, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu materi IPS. Silakan buka buku kalian halaman 40. Ya, buka buku kalian halaman 40. Kita akan belajar tentang pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Nah, mari kita lihat sama-sama di buku kalian ya. Kita masuk ke pengaruh dari televisi, setidaknya kita lihat dulu ya tentang penemuan dari televisi ya. Di buku kalian halaman 40 di sana dikatakan sejarah penemuan dari televisi tersebut ya, bahwa penemuan gelombang radio itu dimanfaatkan oleh John Logie Baird ya, seorang insinyur listrik dari Skotlandia, untuk merintis penemuan televisi. Pada tahun 1923, ia berusaha mengotak-atik mesin ya, untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Ya. Sampai akhirnya ia berhasil melakukan tersebut, dan pada tahun 1927 Brand berhasil mengirimkan sinyal siaran televisi yang pertama dari London ke Glasgow, dan pada tahun 1928 dari London ke New York ya. Nah, itu adalah sejarahnya. Penemuan ataupun perkembangan dari televisi ini akhirnya memberikan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat ya. Dimana sebelumnya masyarakat hanya mendapatkan informasi itu dari radio dan koran, tapi akhirnya jadi lengkaplah ketika televisi itu ditemukan. Kenapa dia dikatakan lengkap? Karena berita mereka dapatkan, informasi mereka dapatkan, kemudian mereka bisa mendengarkan suaranya, sekaligus mereka bisa mendapatkan gambar dari berita yang disampaikan tersebut ya. Makanya televisi bisa dikatakan adalah lengkapnya informasi yang diperoleh masyarakat. Karena itulah akhirnya televisi saat itu digandrungi sekali ya oleh masyarakat. Dan ya, masyarakat pun mengalami banyak sekali perubahan setelah mengenal yang namanya televisi. Hal itu disebabkan masyarakat banyak tahu informasi ya dari televisi. Yang disuguhkan di televisi pun beragam ya, dari yang berita, kemudian cara hidup yang sehat seperti apa, informasi tambahan dan lainnya. Tapi perbedaannya adalah program ya. Perbedaannya adalah program yang ada di televisi pada zaman dulu berbeda dengan program pada zaman sekarang ya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang pastinya. Dan apa yang ditampilkan di televisi itu pun sangat beragam sekarang. Kalau dulu mungkin hanya berita, kemudian tentang kehidupan sehari-hari masyarakat ya, profil dari seseorang, kemudian dialog. Nah, mungkin ada sinetron pun tidak terlalu banyak, mungkin cuma ada 1-2 sinetron saja yang ditampilkan ya. Itu pada zaman dulu. Tapi kalau kita lihat setelah perkembangan zaman ya, televisi ini digunakan banyak sekali ya. Ada acara talk show misalnya, ataupun pencarian bakat, ataupun mengeksplor dan menampilkan beragam passion, kemudian festival budaya
musik, ya. Kemudian masuk lagi adalah sinetron, perfilman, semuanya akhirnya ditampilkan dan semua masyarakat tonton. Dan mungkin zaman dulu ya, stasiun TV-nya itu kan cuma 1 atau 2 saja ya, terbatas lah pada zaman dulu. Tapi kalau sekarang mau channel manapun kamu bisa tonton, mau channel dari Asia, mau dari Eropa, semuanya bisa kamu tonton ya, semuanya bisa kita lihat. Nah, hingga akhirnya dari apa yang kita tonton ini ternyata ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dampak negatif dan positif ini banyak dalam berbagai hal ya, dalam berbagai bidang. Ada bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lainnya. Kalau kita lihat perbandingan ya, kita ambil dari segi pengaruhnya adalah dalam pendidikan ya. Kenapa hal itu Ibu angkat? Karena berhubung kita dalam dunia pendidikan ya, kamu sebagai pelajar, dimana ini Ibu angkat karena kita lihat sendiri ya, mungkin pada zaman dulu nih apa yang ditampilkan di televisi itu mungkin masih layak ditonton oleh semua anak ya. Tapi kalau zaman sekarang itu harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah tontonan. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena kalau kita lihat apa yang ditampilkan zaman sekarang di televisi itu cenderung memberikan pengajaran yang kurang mendidik untuk anak-anak ya. Dimana kata-kata yang kasar, perlakuan kasar, kemudian tingkah laku yang brutal itu ditampilkan ya. Contoh kita lihat sinetron-sinetron yang menampilkan dengan background atau latar belakang itu sekolah, tapi yang ditampilkan di televisi adalah bagaimana mereka bersikap yang masih kurang baik ya, tata bahasanya kurang sopan, akhirnya itu yang ditiru. Dan Ibu yakin nih, anak-anak sekarang ya, yaitu kalian adalah peniru terbaik. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena kalian adalah peniru yang paling baik apa yang kalian tonton dan apa yang kalian dengar. Bisa kita lihat, kalau kita tanyakan ke kalian itu dapat dari mana sih bahasa yang kayak gitu? Kalian itu bersikap kayak gitu tuh kayak gimana? Siapa yang ngajarin? Dan tidak sedikit yang menjawab adalah televisi. Kenapa itu Ibu bicarakan demikian? Karena memang benar itulah pengaruh yang kalian dapat jika kalian salah dalam memilih dan memilah tontonan kalian. Di televisi ya, seluruh program yang ditayangkan ya, itu sudah ada bisa Ibu katakan sudah ada standarisasinya. Kenapa Ibu katakan demikian? Kalau kalian perhatikan di televisi itu sudah ditulis atau diberi logo. Kalau ditayangkan itu ada tulisannya SU, artinya semua umur. Berarti tontonan itu layak kamu tonton bersama siapapun yang ada di rumah ya. Kemudian ada bimbingan orang tua, artinya saat kamu menonton itu harus bersama orang tuamu, di mana orang tuamu lah yang akan memberikan didikan kepada kamu saat menonton itu. Jadi tidak kamu lihat, oh ternyata bisa ya lakukan itu, akhirnya kamu terapin. Kenapa itu bisa kamu terapin? Ya karena kamu adalah peniru terbaik. Dengan adanya bimbingan orang tua lah yang akan mengajarkan kamu saat kamu menonton tayangan tersebut ya. Ada lagi tulisannya adalah remaja. Maka ketika itu kamu tonton, kalau kamu belum remaja,
maka janganlah kamu tonton. Kenapa demikian? Ya, karena mungkin di dalamnya bahasa adegan ya, itu adalah untuk kalangan yang remaja. Kalau kamu masih anak-anak, belum waktunya. Ya. Makanya kenapa kamu bisa bertingkah, berpola, ya, bisa melawan orang tua karena tontonan yang kamu tonton itu kurang baik. Ya. Kemudian ada juga tulisannya adalah dewasa. Ya. Entah tulisannya adalah 15 plus ataupun 8 plus ataupun tandanya adalah huruf D. Itu dinyatakan berarti dia tontonan yang dewasa. Artinya usia kamu tidak layak nonton itu, tidak boleh. Ya. Tapi akhirnya apa? Tontonanmu sembunyi-sembunyi, disuruh tidur sama orang tua, yang ada kamu diam-diam nonton. Karena apa? Karena sudah mengenal hal yang seperti itu ya, yang belum waktunya kamu tonton tapi kamu tonton, akhirnya berefeknya ada sama kamu. Ya. Ibu tidak bisa menyalahkan program ataupun tayangan di televisi, tapi kamu harus bisa memilah. Bagaimana kamu bisa memilahnya? Minta tolong sama orang tuamu untuk melihat apakah tayangan ini layak kamu tonton apa tidak. Bila kata orang tuamu itu tidak baik, itu tidak bagus untuk kamu tonton, jangan kamu tonton. Tapi anak-anak biasanya nih kayak kalian nih, yang kata jangan itu malah doyan, tertarik untuk membuka, tertarik untuk melihat. Jadi Bu harap para orang tua yang nonton juga video pembelajaran hari ini, mohon untuk memilah tontonan anak-anak. Karena ini sangat besar sekali ya pengaruh apa yang ada di televisi, sangat berpengaruh sekali dalam tumbuh kembang anak. Ya, terlihat sekali banyak pengaruhnya. Nah, kemudian ya, bukan hanya dampak negatifnya, dampak positif pun banyak. Informasi kita dapat banyak sekali dari televisi. Tidak hanya informasi dari Indonesia ya, tapi bahkan informasi dunia kita peroleh. Jadi pengaruh televisi sangat banyak dan besar sekali untuk sosial dan budaya. Ya. Positifnya adalah kita tahu tren. Kita tahu yang namanya milenial, kita semakin tahu yang namanya masa kini. Itu dari televisi, ya. Sosial budaya pun semakin beragam, ya. Kita sudah mengenal budaya-budaya luar, dari televisi pun disampaikan, diberitahukan biar kita nggak ketinggalan zaman dong, ya. Kemudian pengaruh sosial adalah dengan menampakkan berbagai macam produk-produk baru, cara-cara hidup baru, akhirnya merubah juga pola hidup kita, ya. Semuanya itu ada di televisi, semuanya ada di tangan kamu, yaitu di remote-nya, ya. Itulah pengontrol. Tayangan pun tidak hanya tayangan di Indonesia kamu bisa lihat, seluruh dunia kamu bisa tonton, acara apapun bisa kamu lihat di sana. Mungkin dulu televisi punya jam, ya, paling jam 11 atau jam 12 itu sudah tidak ada lagi tayangan. Kalau zaman sekarang tidak ada batasan, 24 jam televisi bisa nyala dan menampilkan berbagai macam program di dalamnya. Jadi ibu ingatkan, dalam hal menonton, ya, menyaksikan segala sesuatu di televisi, jangan langsung diserap, ya, tapi pilahlah mana yang layak kamu tonton, mana yang tidak, ya. Kamu pun ibu pasti ibu tahu, kamu pun tahu mana yang terbaik, mana yang tidak baik, dari apa yang diajarkan orang tua,
apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di gereja, dari keluarga, kamu pasti sudah bisa memilah mana yang baik kamu tonton dan mana yang tidak baik kamu tonton. Hal itu jadi yang membedakan kamu dengan yang lainnya, walaupun televisi menayangkan berbagai macam program acara dan lainnya, tetap ya yang mampu mengendalikan positif dan negatifnya adalah diri kamu sendiri, dan orang tuamu adalah pembimbing terbaik kamu di rumah ya dalam menonton. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Tadi sudah banyak kita ulas, banyak kita bahas ya. Bu harap apa yang Bu sampaikan tadi jangan lupa ditulis di buku catatan kamu ya. Dan untuk latihan kamu di rumah, silakan kerjakan latihan halaman 41. Nah, di sini ada pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Nanti kamu lihat sebuah acara televisi ya. Tuliskan contoh informasi dalam acara di televisi. Dilihat acara itu memiliki dampak positif dalam hal pendidikan apa? Dampak positif dalam bidang ilmu pengetahuan kira-kira apa? Apa yang membuat kamu menyatakan hal itu positifnya dalam hal apa dalam dunia pendidikan? Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan apa yang bisa kamu terapkan, kamu ambil ya. Kemudian sisi negatifnya apa dari acara tersebut dalam bidang pendidikan dan juga bidang ilmu pengetahuan. Kenapa Ibu berikan latihan ini? Biar kamu juga semakin mengerti pengaruh dari televisi itu benar-benar memberikan hal yang positif yang seperti apa yang bisa kamu tiru, dan hal negatif apa yang tidak boleh kamu tiru ya. Bu harap dari apa yang Ibu sampaikan tadi dan juga latihan akan semakin membuat kamu mengerti bahwa pengaruh dari televisi ini sangat besar dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bu harap semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Oke, sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!